Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk mengisi raport semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kebetulan kami di sini menggunakan aplikasi Excel dalam pengisian raportnya. Biasanya menggunakan ARD karena untuk semester ganjil ini kita menggunakan manual, maka kita menggunakan Excel. Nama aplikasinya aplikasi raport Kopel. Kopel itu singkatan dari copy tempel gitu ya. Jadi Excel. Jadi ini menggunakan Excel. Baiklah, langsung saja. Dalam aplikasi raport ini ada dua. Yang pertama, aplikasi raport untuk nilai mapel. Jadi semua guru nanti akan mengisi menggunakan aplikasi daftar nilai ini. Kemudian satu lagi aplikasi untuk wali kelas ya. Jadi nanti semua mapel, guru mapel akan terkumpul di wali kelas, kemudian diinput dan dicetak di aplikasi rapor wali kelas. Jadi ada dua aplikasi nanti ya. Sebenarnya ada 4 bagi yang menggunakan lintas minat dari siswa yang berasal dari beberapa kelas. Ada 4 aplikasi. Namun kali ini kita mencoba untuk mengisi aplikasi yang untuk mapel umum. Jadi semua guru bisa mengisi. Baik, langsung saja. Ini pertama kita klik identitas. Identitas kita isi di sini. Nama kita ketikkan misalkan Agus ya, misalkan contoh saja. Ini NIP kita isikan, bisa diisi di kolom di sini juga bisa. Kita kasih strip misalkan, atau langsung aja kita isikan NIP-nya. Kalau yang tidak ada, bisa kita langsung kasih tanda minus gitu ya. Mata pelajaran kita ketikkan misalkan fisika, kelasnya 11 atau 10, IPA 1. Aplikasi ini sebenarnya sudah diisi identitas yang lain seperti nama madrasah oleh operator raport ya. Oke, kemudian kita isikan semesternya ganjil, kemudian tahun pelajaran 2020-2021. Ini sudah benar jam beban mengajar untuk fisika di kelas ini tuh berapa jam dalam seminggu. Kebetulan 3 jam ya, sesuai dengan kurikulum. Namun perlu saya sampaikan di sini sebelumnya, kalau misalnya nanti ada pesan, silakan klik enable. Fungsinya yaitu untuk mengaktifkan fungsi makro pada aplikasi Excel ini. Jadi supaya bisa mengisi dan berjalan lancar, silakan isikan atau klik enable. Misalkan nanti pertama kali buka ya. Karena kebetulan ini sudah terbuka ya, saya lanjut, yaitu setelah selesai identitas kita ke input data siswa. Sekarang klik input data siswa. Data siswa ini sudah diisi oleh operator raport. Jadi Bapak Ibu tinggal ngecek saja apakah nama siswa ini sudah sesuai atau tidak. Bila sudah sesuai, lanjut ke langkah berikutnya yaitu isi kompetensi dasar. Misalkan ini ada 1 ya, jadi
kompetensi pengetahuan di sini ada di KI 3 pada silabus atau promes. Silakan dilihat di silabus atau promesnya untuk semester ganjil. Ada berapa KD? Cukup disingkat saja. Jangan terlalu panjang supaya kolom pada rapor nanti cukup ya. Kemudian misalkan saya ketikkan ini ya, menerap, atau saya ganti aja. Oke, misalkan silakan lihat di KI 3.1 misalkan ya. Jadi kompetensi KI 3 di kompetensi pengetahuan, menganalisis interaksi gaya. Misalkan begini ya. Jadi tidak terlalu panjang, cukup 3 sampai 4 kata ya, singkat saja. Kemudian keterampilan, kompetensi keterampilan. Silakan diisi KI 4 atau 4.1 ya kalau di silabus tuh. Jadi lihat di komponen KI 4. Misalkan 4.1-nya melakukan percobaan interaksi gaya. Oke, cukup. Ini saya isi hanya satu, jadi bisa diisi sampai 6 KD atau berapa KD sesuai dengan KD yang ada pada silabus. Dan jangan lupa diisi secara singkat saja. Kalau sudah selesai, kita kembali ke menu utama. Kemudian kita geser ke bawah, ini roll sebelah vertikal ya, untuk mengisi nilai sekarang. Yang pertama kali kita input untuk nilai pengetahuan atau KI 3. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini, kita geser pakai roll horizontal. Ini scroll ya, scroll yang horizontal. Kita geser ke samping ya, jadi sampai paling kiri, pada ujung kiri ini. Maka kita isikan nilai pada KI atau KD yang telah kita isi tadi. Ini KD pertama, menganalisis interaksi gaya, yang telah kita isi tadi. Kemudian kita isikan hasilnya ya. Misalkan pada saat ulangan harian atau penilaian harian kita menggunakan tes uraian atau tes pilihan ganda, kita tinggal isikan nilai siswa. Nama siswa ini sudah otomatis muncul ketika sudah terisi ya daftar siswa tadi. Untuk nilai kita ketik seperti biasa ya, atau copy paste ya, copy tempel ya dari nilai Excel yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Misalkan saya ketik satu-satu ya, misalkan ini aja ya. Oke, misalkan ada 5 lah, misalkan ada 5, ini saya ketikkan di sini, otomatis akan muncul, ini juga akan muncul. Jadi silakan sesuaikan dengan instrumen tes apa yang dipakai, apakah menggunakan bentuk uraian, pilihan ganda, tanya jawab, atau tugas. Oke, setelah itu kita geser scroll ke arah kanan, scroll horizontal ini. Caranya klik kiri, kemudian tahan ke mouse, kemudian geser ke kanan ya, sampai terlihat nilai PTS. Ini nilai PTS yang
telah kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini silakan diisikan sesuai nilai PTS yang telah dilaksanakan. Kita isikan misalkan 78, enter ya. Misalkan kita isikan. Oke. Kemudian nilai pas. Nilai pas ini penilaian akhir semester. Silakan juga diisikan sesuai pelaksanaan pas minggu kemarin ya, atau yang telah dilaksanakan. Pas penilaian akhir semester atau semester ganjil kemarin, nilainya berapa? Ya, kita ketikkan, kita input di sini. Ya. Oke. Jadi setelah kita inputkan, maka akan terisi secara otomatis. Ya. Di sini deskripsinya pun akan terisi secara otomatis. Bila sudah selesai, kita langsung ke menu utama. Berikutnya kita isikan nilai keterampilan atau KI 4. Sama seperti pengisian pada nilai pengetahuan. KI atau KD yang telah kita isikan otomatis sudah muncul di sini di penilaian harian pertama untuk kompetensi keterampilan. Maka kita isikan keterampilan yang kita lakukan itu dilakukan melalui proyek, praktek, atau portofolio. Fisika biasanya praktek. Jadi kita lakukan menggunakan praktik di sini, praktikum di lab ya, atau secara virtual karena daring. Kita isikan nilainya, input ya. Oke, sampai selesai. Kita misalkan 5. Setelah itu kita geser atau scroll ke arah samping ya. Kita tarik, ini klik, kemudian tarik ke arah samping sampai pada skor akhir ini akan muncul apabila kita mengisi lebih dari 1 ya. Karena kita hanya 1, maka cukup ini skor tertingginya. Karena sebagai contoh saja kita isi 1. Bila sudah selesai, maka akan muncul semua termasuk deskripsi pun juga akan muncul di sini. Ya. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa KKM. KKM kita isi itu di pertama ya, di sini. Jadi kita isi langsung KKM-nya berapa, 75 atau berapa sesuai dengan kurikulum di madrasah. Sudah, ini predikatnya. Bobot ini juga boleh kita ganti ya, ini rata-rata penilaian harian, ini penilaian akhir semester. Jadi bobot untuk penilaian harian diberi 70, jadi 70% dari total rata-rata penilaian harian, 30% untuk penilaian akhir semester. Jadi totalnya adalah 100. Begitu. Kalau sudah, keterampilan sudah, pengetahuan juga sudah, maka kita langsung input nilai sikap spiritual dan sosial. Ini nilai spiritual. Ini sudah saya inputkan berdasarkan observasi. Kita bernilai 3, skor akhir 3.
Untuk deskripsi nanti bisa diisikan oleh kesepakatan dari masing-masing atau dari kurikulum ya, kurikulumnya mau diisi apa skripsinya di sini ya. Oke, setelah itu ke menu utama. Kita juga bisa menentukan nilai tiap siswa di sini. Ya, di sini juga kita bisa melihat nilai dari setiap siswa. Baik, kita langsung ke menu utama. Sudah selesai ya. Jadi di sini sudah selesai pengisiannya, tinggal di save, Ctrl S ya, kemudian diberikan ke wali kelas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.